Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hanun. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Pengelolaan Perumahan Kota, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menilai keberhasilan hunian dengan cara mengevaluasi program perumahan kota. Nah, capaian pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta dapat memahami urgensi dan juga komponen evaluasi program perumahan kota, dan juga diharapkan peserta setelah mengikuti pelajaran hari ini dapat melakukan evaluasi untuk program perumahan kota. Nah, jadi kenapa sih evaluasi program ini perlu dilakukan? Nah, yang pertama, untuk menilai capaian dan keberhasilan program secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Jadi, program yang sudah dilakukan ini tentunya harus kita evaluasi agar bisa tahu dampaknya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan itu sebesar apa. Nah, ini akan relevan dengan poin yang nomor dua, yakni tentang keberlanjutan program. Jadi, program yang evaluasinya baik tentunya akan memiliki kesempatan atau probabilitas untuk dilanjutkan di periode selanjutnya atau tahun selanjutnya. Kemudian juga kita perlu evaluasi untuk menilai akuntabilitas dari penyelenggaranya gitu. Jadi, apakah penyelenggara ini sudah sukses dan kompeten untuk menyelenggarakan program tersebut? Nah, berikut merupakan komponen-komponen yang bisa kita evaluasi dalam suatu program perumahan kota. Nah, yang pertama adalah dalam hal pembiayaan, kemudian kelembagaannya, serta manfaat dan juga dampaknya. Kita akan bahas lebih detail terkait pembiayaan programnya. Jadi, suatu program perumahan ini dapat bersumber dari berbagai sumber dana ya. Yang pertama ada dari pemerintah berupa APBN kalau didanai pemerintah pusat, kemudian APBD dan juga dana keistimewaan dari pemerintah daerah. Nah, untuk dana keistimewaan ini contohnya di eh, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga ada dana dari sektor swasta, biasanya berupa CSR. Nah, lalu juga ada tapera atau dana tabungan pekerja, dan juga ada dana swadaya atau dana yang dikumpulkan secara mandiri oleh masyarakat, biasanya berupa tabungan-tabungan yang dimiliki oleh pribadi atau rumah tangga tertentu. Nah, keempat macam dana ini dapat bersifat kolaboratif, bisa saling membiayai satu satu sama lain gitu ya. Jadi ketika ada program yang diinisiasi oleh pemerintah dari APBN, ini bisa didukung dengan CSR dan juga dari dana swadaya masyarakatnya. Nah, kemudian yang kedua, program ini juga bisa dievaluasi dari sisi kelembagaannya. Nah, jadi biasanya program pembangunan perumahan itu diinisiasi oleh suatu instansi tertentu, baik itu di pusat maupun di daerah. Nah, kemudian instansi ini dalam menjalankan programnya tentunya harus berkoordinasi dengan stakeholder-stakeholder lain gitu. Nah, untuk koordinasinya ini terbagi menjadi dua, ada secara vertikal atau horizontal. Nah, secara vertikal biasanya ini menganut asas desentralisasi gitu. Jadi, ketika pemerintah pusat memiliki suatu program, contohnya target 1 juta rumah, kemudian ini akan diflorkan ke pemerintah provinsi dan juga ke pemerintah kabupaten kota. Nah, kemudian biasanya pemerintah pusat ini membuat guideline yang akan ditekniskan atau diselenggarakan hingga ke unit unit terkecil sampai ke RT, RW, dan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam koordinasi vertikal ini harus terjadi sinkronisasi atau kerjasama yang baik gitu antara pusat dan juga daerah agar program bisa berjalan. Nah, kemudian untuk koordinasi horizontal, instansi ini harus bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang memiliki tupoksi yang berbeda gitu. Jadi misalnya dari Kementerian Perumahan ini menyelenggarakan 1 juta rumah. Ini tentunya harus didukung oleh kementerian lain, contohnya dari ATR untuk lahannya, kemudian BUMN PLN untuk listriknya, kemudian Kemenhub untuk jalur transportasi, dan lain sebagainya. Nah, koordinasi-koordinasi ini juga bisa kita evaluasi dalam kita melihat apakah program ini tuh berjalan dengan baik atau tidak.
Nah, setelah itu ada manfaat yang bisa kita evaluasi juga. Jadi terkait siapa sih yang paling mendapat manfaat dari adanya program ini gitu. Jadi ada penerima manfaat utama biasanya adalah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah dan juga ada penerima manfaat lainnya seperti swasta, perbankan dan lain-lain. Nah, contohnya misalnya swasta, misalnya pemilik pabrik cat ini tentunya yang akan mendapatkan manfaat dari adanya suatu program rumah atau pemilik pabrik genteng atau pemilik ubin dan lain sebagainya. Nah, semakin besar penerima manfaatnya atau semakin banyak penerima manfaatnya, ini tentunya suatu program ini akan berjalan secara maksimal dan bisa dinilai secara baik seperti itu. Nah, kemudian dampak ini juga bisa dinilai dari output, outcome, dan impact-nya. Nah, perbedaannya kalau output ini fokus ke jangka sangat pendek. Jadi misalnya ada program pembangunan rumah, biasanya outputnya ini bersifat kuantitatif atau bisa dihitung atau berupa angka. Contohnya, banyaknya rumah yang terbangun, atau seberapa panjang saluran irigasinya, atau seberapa banyak fasilitas-fasilitas yang ada di perumahan tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau outcome, itu rentang waktunya itu lebih lama, 1 sampai 3 tahun. Nah, outcome ini biasanya ada proses analisis di situ. Contohnya, dengan adanya pembangunan rumah ini dapat mengatasi backlog perumahan di kota tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, impact ini dampaknya lebih luas lagi atau lebih panjang lagi jangka waktunya, yakni 5 sampai 10 tahun. Nah, biasanya ini sudah lumayan rumit untuk mengaksesnya atau menilainya. Contohnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat akibat adanya program pembangunan rumah. Nah, jadi adanya output, outcome, dan impact ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi suatu program perumahan. Nah, tentunya semakin besar dampaknya, itu juga akan semakin baik dan chance atau kemungkinan program ini dilanjutkan itu semakin besar. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan, yang pertama, pembiayaan program ini bisa bersumber dari pemerintah, swasta, maupun swadaya dan juga dapat dikolaborasikan. Yang kedua, program pengelolaan perumahan ini merupakan program multi-stakeholder dan harus berkoordinasi horizontal maupun vertikal, serta harus saling berkesinambungan. Kemudian, yang ketiga, keberhasilan program ini bisa diukur dari output, outcome, dan impact yang dirasakan oleh penerima manfaat dan juga stakeholder terkait lainnya. Berikut merupakan referensi yang bisa dibaca untuk menambah wawasan terkait materi hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.